Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan Aditya Alfauzi, Hudan Solehudin, Yulia Rahmawati, Intan Dwi Lestari, Faiza Aurelia Syahputri, Salwa Uyun Saputri, dan Disti Nada Almasah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam Islam. Definisi kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, dan sebagainya. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan otoritasnya atau kekuasaannya untuk memperjelas tujuan serta visi misi organisasi bagi para pegawai yang dipimpinnya, memberikan motivasi kepada mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan, menciptakan suatu budaya produktif dalam tata kelola organisasi. Selanjutnya, definisi kepemimpinan Islam. Pemimpin dalam istilah lain bisa disebut Khodimul Ummah atau pelayan umat. Istilah tersebut mengandung arti bahwa seseorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengabdi kepada masyarakat. Kepemimpinan Islami dipandang sebagai sesuatu yang bukan diinginkan secara pribadi, tetapi lebih dipandang sebagai kebutuhan tatanan sosial. Al-Quran telah menjelaskan bahwa definisi kepemimpinan sebagai bukan sesuatu yang sembarang atau sekedar senda gurau, tetapi lebih sebagai kewenangan yang dilaksanakan oleh pribadi yang amat dekat dengan prinsip-prinsip yang digariskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang berikutnya yaitu hukum mengangkat pemimpin menurut ijma dan ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan kehidupan dunia. Yang kedua yaitu menurut An-Nawawi. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin. Yang ketiga yaitu menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah SAW wafat, para sahabat segera memberi baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan menyerahkan semua pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap zaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imamah atau kepala negara. Yang berikutnya yaitu sifat-sifat kepemimpinan. Menurut Terry, ada beberapa sifat-sifat kepemimpinan, yaitu yang pertama, memiliki energi yang penuh. Yang kedua, memiliki emosi dan perasaan yang stabil. Yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki harus luas tentang hubungan manusia. Yang keempat, rasa yang menggebu-gebu untuk menjadi seorang pemimpin harus menjadi daya pendorong yang muncul dari dalam, bukan dari luar. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang keenam, memiliki kemampuan mengajar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan di bidang sosial supaya terjamin rasa percaya yang baik dan kesetiaan dari orang-orangnya. Dan yang kedelapan yaitu memiliki kemampuan teknis untuk merencanakan, menyusun organisasinya, pendelegasian kekuasaan, mengambil keputusan, mengawasi, meneliti, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan menurut George R. Terry sebagai salah satu pengembang ilmu manajemen ada 6, yaitu yang pertama kepemimpinan pribadi, kedua kepemimpinan non-pribadi, ketiga kepemimpinan otoriter, keempat kepemimpinan demokratis, kelima kepemimpinan paternalistik, dan keenam kepemimpinan menurut bakat. Tipe-tipe kepemimpinan menurut Robert Black dan Jane S. Moulton ada 5, yaitu yang pertama tandus, yaitu pemakaian usaha seminimum mungkin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan guna mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Yang kedua adalah perkumpulan atau country club, menumpahkan perhatian kepada bawahan untuk memuaskan hubungan yang menggairahkan sehingga tercipta suasana organisasi yang bersahabat. Yang ketiga adalah tugas atau task, efisiensi dalam hasil pekerjaan yang diperoleh dari kondisi kerja yang tersusun dengan mengurangi campur tangan elemen manusia sampai pada tingkat minimum. Yang keempat adalah jalan tengah atau middle of road,
Kecakapan organisasi yang memadai adalah usaha dan memungkinkan membuat keseimbangan di antara kerja yang dilakukan sambil memperhatikan semangat bawahan pada tingkat memuaskan. Yang kelima adalah tim. Penampungan kerja yang diperoleh dari persetujuan bawahan yang saling bergantung pada pegangan umum yang sesuai dengan tujuan organisasi yang menjurus. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, birokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan keterikatan terus-menerus kepada aturan-aturan organisasi. Gaya ini menganggap bahwa kesulitan-kesulitan akan dapat diatasi apabila setiap orang mematuhi peraturan. Keputusan-keputusan dibuat berdasarkan prosedur-prosedur baku. Pemimpin tahu bagaimana memakai sebagian besar peraturan agar orang-orang melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompromi itu sendiri merupakan suatu ciri dalam membuat suatu keputusan. Yang kedua, permisif, yaitu pemimpin berkeinginan membuat setiap orang dalam kelompok tersebut puas. Membuat orang-orang tetap senang adalah aturan mainnya. Gaya ini menganggap apabila orang-orang merasa puas dengan diri mereka sendiri dan orang lain, maka organisasi tersebut akan berfungsi. Dengan demikian, pekerjaan akan bisa diselesaikan. Koordinasi sering dikorbankan dalam gaya ini. Yang ketiga, laissez-faire. Gaya ini sama sekali bukan merupakan kepemimpinan. Gaya ini membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya. Pemimpin hanya melaksanakan fungsi pemeliharaan saja. Gaya ini kadang-kadang dipakai oleh pemimpin yang sering berpergian atau yang hanya bertugas sementara. Selanjutnya yang keempat yaitu partisipatif. Gaya ini dipakai oleh pemimpin yang percaya bahwa cara untuk memotivasi orang-orang adalah dengan melibatkan mereka dalam pengambilan suatu keputusan. Hal ini diharapkan akan menciptakan rasa memiliki sasaran dan tujuan bersama. Masalahnya adalah kemungkinan lambatnya tindakan dalam menangani masa-masa kritis. Yang kelima, otokratis. Gaya ini ditandai dengan ketergantungan kepada yang berwenang dan biasanya menganggap bahwa orang-orang tidak akan melakukan apa-apa kecuali jika diperintahkan. Gaya ini tidak mendorong adanya pembaruan. Pemimpin menganggap dirinya sangat diperlukan. Keputusan dapat dibuat dengan cepat. Kriteria yang harus dimiliki seorang muslim untuk menjadi pemimpin. Yang pertama adalah amanah atau dapat dipercaya. Merupakan sifat wajib yang menjauhkan diri dari maksiat lahiriah, contohnya berzina, minum khamr, dan berdusta. Sifat mustahil sebagai lawan sifat wajib ini adalah khianat. Yang kedua adalah fatonah atau cerdas. Merujuk kepada sifat wajib kesadaran, kebijaksanaan, dan kecerdasan yang dilawankan dengan sifat mustahil, khaflah atau lemah, dan khobwah atau bodoh. Yang ketiga, sidik atau jujur adalah sifat wajib yang berkenaan dengan segala ucapan Rasulullah SAW yang selalu benar. Tatkala seorang Rasul mendustakan kebenaran Allah yang harus disampaikan kepada manusia, mengandung arti dan akan menimbulkan kedustaan besar atas firman-Nya. Sifat wajib ini dilawankan dengan sifat mustahil kizib. Yang terakhir adalah tabligh atau menyampaikan. Merupakan sifat wajib Rasulullah SAW yang mengandung arti menjelaskan dan menerangkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahilnya adalah hitman, menyembunyikan hal-hal yang seharusnya ditablighkan. Syarat menjadi pemimpin dalam Islam. Yang pertama, beragama Islam, beriman, dan beramal soleh. Pemimpin beragama Islam dalam surat Al-Maidah ayat 51, dan sudah tentu pemimpin yang orang beriman, bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, karena ini membawakan kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia dunia maupun akhirat. Yang kedua, berpegang pada hukum Allah. Allah berfirman,
Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Maidah ayat 49. Yang ketiga, niat yang lurus. Sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Yang keempat, tidak meminta jabatan. Rasulullah bersabda kepada Abdul Rahman bin Samurah, "Wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika pemimpin diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika pemimpin itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka akan dibantu untuk menanggungnya." Yang kelima, memutuskan perkara dengan adil. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat. Entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan oleh kezaliman." Yang keenam, tidak menerima hadiah. Seseorang rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud dan tujuannya, entah ingin mendekati atau mengambil hatinya. Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya. Rasulullah bersabda, pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan. Lalu yang ketujuh, berlemah lembut. Doa Rasulullah, "Ya Allah, barang siapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlahkan dia. Dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya." Yang selanjutnya, kedelapan, kuat dan sehat. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Yang terakhir, tegas dan bukan peragu. Rasulullah itu bersabda, jika seseorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka. Selanjutnya ada tugas pokok kepemimpinan. Yang pertama yaitu menyatu padukan orang-orang yang berbeda-beda motivasinya dengan motivasi yang sama. Yang kedua, mengusahakan suatu kelompok dinamis secara sadar. Yang ketiga, menciptakan suatu lingkungan di mana terdapat integrasi antara individu dan kelompok dengan organisasinya. Yang keempat, memberikan inspirasi dan mendorong anggota-anggotanya bekerja seefektif mungkin. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan atau dinamis dan mengusahakan agar orang-orang yang dipimpinnya itu dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.